Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Gilang Rohidi Cahya. Dengan NIM belakang 072 akan memaparkan tentang responsi sistem informasi geografis. Untuk pertama pada praktikum kali ini ada daftar modul yang dipelajari ada 4 dengan daftar modul terlampir. Oke, selanjutnya kita langsung saja ke modul pertama. Yang pertama ada pengenalan penginderaan jauh. Nah, penginderaan jauh sendiri atau disingkat indraja merupakan ilmu yang bertujuan untuk mendapatkan informasi mengenai objek, daerah, atau gejala dengan menggunakan alat tanpa kontak langsung terhadap objek, daerah, atau gejala yang sedang dikaji. Penginderaan jauh bermanfaat untuk mempermudah proses pengukuran, penelitian, dan pengelolaan suatu sumber daya bumi. Penggunaan penginderaan jauh juga menggunakan konsep interpretasi foto udara, fotogeometri, interpretasi citra dari non-fotografik baik secara visual maupun teknik pemrosesan secara citra digital. Selanjutnya ada salah satu citra sensor non-fotografi yang sering digunakan yaitu Sentinel-2A. Satelit ini dimanfaatkan untuk memonitoring tutupan lahan, pengamatan wilayah perairan, contohnya danau atau waduk, monitoring hutan, pantai, hasil pertanian, karbon, serta klorofil. Selanjutnya ada list untuk band dari satelit Sentinel-2 ini ada 12 sebagai berikut terlampir. Selanjutnya ada manfaat penginderaan jauh di bidang kelautan. Yang pertama, sebagai acuan penelitian tutupan terumbu karang. Yang kedua, penelitian penyebaran vegetasi mangrove. Yang ketiga, mengetahui bentuk topografi pantai. Selanjutnya, ini adalah contoh hasil dari penginderaan jauh yang dilakukan pada praktikum kali ini. Untuk yang gambar pertama yang di atas, menggunakan citra satelit Sentinel-2A dengan melakukan composite band. Jadi band-band yang ada 12 tadi digabungkan tapi tidak semua sesuai kebutuhan sehingga menghasilkan citra seperti di atas. Untuk yang kedua, merupakan menggunakan citra yang didukung oleh Google Earth. Kita selanjutnya ke modul 2 yaitu registrasi, digitasi, dan klip. Yang pertama, registrasi peta merupakan suatu cara untuk menyamakan koordinat peta maupun peta hasil scan dari rupa bumi ataupun peta satelit. Menyamakan koordinat peta tersebut dengan koordinat yang sebenarnya. Registrasi peta juga merupakan bentuk dari koreksi geometrik pada peta. Selanjutnya, digitasi peta. Digitasi peta sendiri merupakan proses konversi dari bahan data yang berupa analog yang meliputi objek-objek yang ada dalam peta diubah menjadi format digital. Kemudian, digitasi peta juga menggambarkan kondisi bumi ke dalam bidang datar menggunakan komputer. Jadi untuk atau dengan kata lain dari hard copy menjadi soft copy di dalam komputer. Digitasi peta disajikan dengan format raster berupa grid dan sel dan format vektor. Berikut adalah perbedaan format raster dan format vektor. Selanjutnya ada clip. Clip merupakan proses penentuan areal pada input yang berada di dalam areal clip feature. Proses clip ini tidak ada atribut yang berpindah dari clip feature ke output. Bisa dilihat di bawah proses clip feature seperti apa. Selanjutnya ada penyajian peta pada sistem informasi geografis, yaitu ada dua. Yang pertama ada digitasi. Digitasi merupakan proses objek-objek pada peta digambar ulang dengan dalam bentuk digital. Yang kedua ada penyajian secara scanning. Objek-objek yang ada direkam ulang dengan alat optis seperti alat fotokopi, kemudian akan merubah data rekaman menjadi format raster. Selanjutnya ada perangkat lunak yang sering dipakai pada proses registrasi dan proses digitasi peta. Yang pertama ada ArcView, ada ArcGIS, ada MapInfo, dan yang terakhir ada Global Mapper. Nah, ini selanjutnya adalah contoh dari hasil digitasi yang dilakukan pada
Praktikum kali ini pada gambar 1 dilihat digitasi dari peta FPIK Universitas Diponegoro. Yang kedua adalah proses klip dari daerah Tembalang. Selanjutnya ada modul ketiga yaitu interpolasi kriging pada pemetaan klorofil A dan suhu permukaan laut. Nah, interpolasi sendiri merupakan secara umum merupakan metode matematika untuk melakukan pendugaan pada lokasi-lokasi yang tidak memiliki sumber data. Proses interpolasi dapat memprediksi nilai pada suatu titik yang tidak termasuk pada titik sampel. Dalam pemetaan sendiri, interpolasi merupakan suatu proses menafsir nilai-nilai lokasi spesifik yang bukan bagian dari data. Proses penafsiran ini mengacu pada data yang ada. Selanjutnya ada metode interpolasi, ada 4. Yang pertama ada SPIL, ada 2 ada IDW atau Inverse Distance Weight. Yang ketiga ada kriging, yang keempat ada natural neighbor. Selanjutnya yang dibahas pada pertemuan kali ini adalah interpolasi kriging dan dipakai juga. Interpolasi kriging pertama kali dikembangkan oleh George Matheron sebagai Theory of Regionalized Variable dan kemudian dikembangkan oleh D.G. Krige sebagai suatu metode interpolasi yang optimal pada ilmu kebumian. Interpolasi kriging ini dasarnya menggunakan laju perubahan antar titik di dalam ruang yang dapat dipresentasikan dengan variogram. Interpolasi kriging ini memiliki manfaat dapat menghasilkan prediksi dan estimasi yang tak bias dan memiliki kesalahan yang minimum. Selanjutnya ada variabel dari lautan yang dapat diinterpolasi dengan metode kriging. Yang pertama ada klorofil A. Klorofil A sendiri merupakan salah satu indikator tingkat kesuburan pada perairan. Klorofil A dipengaruhi oleh faktor hidrologi, contohnya suhu, salinitas, oksigen terlarut, pH atau keasaman, arus, nitrat, dan fosfat. Selanjutnya ada variabel suhu permukaan laut, merupakan komponen penting yang dapat mengendalikan cuaca dan iklim pada suatu wilayah. Nah, ini merupakan salah satu hasil interpolasi kriging pada suhu permukaan laut dan juga tingkat klorofil A yang dilakukan pada perairan Kepulauan Sangihe dan perairan Maluku dan Kepulauan Sangihe pada bulan Februari 2021. Bisa dilihat hampir. Modul selanjutnya ada batimetri dan kartografi digital. Batimetri sendiri merupakan suatu proses pengumpulan data dengan metode penginderaan atau rekaman dari permukaan dasar laut dengan mengacu pada hasil sounding. Hasil sounding ini dilakukan dengan alat yaitu echo sounder. Yang sounding sendiri merupakan pengukuran kedalaman laut yang kemudian hasil sounding ini dihubungkan dengan hasil pengukuran evaluasi pasang surut, orientasi medan, dan hasil pengukuran geodetik. Untuk proses batimetri ini menghasilkan output berupa peta batimetri yang menggambarkan kedalaman laut dan disajikan menggunakan kontur kedalaman. Selanjutnya ada tujuan dari survei batimetri. Yang pertama ada pengerukan pelabuhan. Yang kedua ada perencanaan bangunan laut seperti pelabuhan dan sumur minyak. Selanjutnya ada kartografi. Kartografi sendiri berasal dari kata Yunani, dari kata karto yang berarti permukaan dan grafi yang berarti gambar atau bentuk. Kartografi ini didefinisikan sebagai ilmu yang mengkaji tentang masalah pemetaan meliputi pembuatan peta hingga produksi peta, pembacaan peta, penggunaan peta, analisis peta, dan penafsiran pada peta. Selanjutnya ada kartografi analog dan kartografi digital. Kartografi analog sendiri menghasilkan peta analog, sedangkan kartografi digital pada prosesnya menghasilkan peta yang berbentuk digital. Kemudian pembuatan pada kartografi analog dibuat secara manual dengan disajikan pada media kertas yang disimpan dan biasanya dalam bentuk gulungan.
Pada kartografi digital, penyajian fenomena geografis yang disimpan dan dianalisis oleh komputer secara digital. Pada kartografi digital sendiri, setiap objek yang ada disimpan dalam bentuk sekumpulan koordinat. Selanjutnya ada perbandingan kualitas pada kartografi analog dapat menurun karena media yang digunakan berupa kertas dapat sobek dan rusak, dan juga sangat sukar untuk diperbaharui. Sementara itu, pada kartografi digital sendiri, kualitasnya tidak dapat menurun dan mudah disimpan. Biasanya disimpan pada hard disk atau memori dan lain sebagainya. Kemudian kartografi digital juga lebih mudah untuk disunting untuk diperbaharui sistem koordinatnya. Nah, ini ada contoh hasil dari pemetaan batimetri yang dilakukan di Teluk Awur. Bisa dilihat untuk kedalamannya ada di warna biru hingga warna pink. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.